Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mahasiswa Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi khususnya kelas C di Institut Ilmu Kesehatan Bekti Wiyata Kediri. Dalam hal ini, kami akan membahas mengenai tugas yang telah diberikan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik. Tugas ini akan membahas mengenai statistik parametrik dan non-parametrik. Mengenai mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik memberikan bekal keilmuan dan kemampuan kepada mahasiswa dalam rangka membantu menyelesaikan penyusunan tugas akhir, baik berupa skripsi ataupun tesis, khususnya yang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Namun, saat ini persepsi sebagian besar mahasiswa bahwa mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik merupakan mata kuliah yang menakutkan. Diharapkan dengan adanya tugas yang diberikan dalam mata kuliah ini dapat memberikan gambaran bahwa mempelajari metodologi penelitian dan statistik merupakan hal yang mudah bahkan cenderung menyenangkan. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang pengertian statistik tersendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, statistika diartikan dalam dua pemaknaan. Pertama, statistika sebagai ilmu statistik, dan kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Untuk klasifikasi statistika dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, ruang lingkup penggunaannya, dan bentuk indikator yang dianalisis. Jika dilihat dari fungsinya, maka statistika dapat dibedakan kepada dua bagian. Yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua, statistik inferensial. Jika dilihat berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, maka statistika dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada statistik pendidikan, lalu ada statistik sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian, bidang ilmu atau kajian lainnya. Jika berdasarkan indikator yang dianalisis, maka statistik dapat diklasifikasikan kepada dua. Yang pertama, statistik parametrik, dan yang kedua, statistik non-parametrik. Nah, berdasarkan indikator yang dianalisis inilah yang akan kami bahas mengenai statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Selanjutnya, untuk pengertian penelitian ilmiah sendiri merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyatakan kegiatan para ilmuwan atau peneliti yang berusaha membahas suatu masalah dengan metodologi pendekatan tertentu. Statistik dan parameter. Statistik digunakan untuk mengukur sejumlah sampel, sedangkan parameter digunakan untuk menunjukkan ukuran populasi yang ada. Ukuran yang diambil merupakan data dari sampel atau data dari populasi, maka digunakan simbol-simbol tertentu untuk membedakan antara statistik dan parameter. Simbol huruf statistik menggunakan huruf-huruf Latin, sedangkan simbol huruf parameter menggunakan huruf-huruf Yunani. Selanjutnya, ilmu statistik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, statistik deskriptif atau deduktif. Yang kedua, statistik inferensi atau statistik induktif. Penggolongan statistika inferensial yaitu yang pertama, statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik merupakan analisis data yang menggunakan pengujian karakteristik populasi seperti normalitas, distribusi, dan homogenitas data. Sedangkan statistik non-parametrik menggunakan analisis data kuantitatif yang tidak menghendaki pengujian karakteristik populasi atau tidak mempermasalahkan parameternya. Selanjutnya, analisis korelasi atau regresi. Pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan antara dua variabel atau lebih.
Teknik analisa korelasi terdiri dari bermacam-macam, antara lain korelasi produk momen, korelasi tata jenjang, korelasi P, korelasi kontingensi, dan korelasi poin biserial. Ada juga korelasi ganda, korelasi parsial, regresi sederhana, dan regresi ganda. Selanjutnya, analisis komparasi. Bertujuan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok sampel atau lebih. Hasil analisis komparasi bersifat empiris untuk menyimpulkan ada atau tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas data dalam suatu analisis statistika inferensial untuk suatu atau lebih kelompok sampel. Asumsi normalitas senantiasa disertakan dalam penelitian pendidikan karena kaitannya dengan sifat dari subjek atau objek penelitian pendidikan, yaitu berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam kelompoknya. Statistik parametrik. Pengertian statistik parametrik. Tes parametrik adalah suatu tes yang modelnya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang menjadi sama penelitiannya. Statistik parametrik bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan berdistribusi normal. Dalam statistika parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang digunakan. Metode statistik parametrik. Beberapa metode statistik parametrik, uji T dan uji F, mensyaratkan asumsi sampel atau data diambil dari populasi yang mempunyai berdistribusi normal. Jika 10 sampel tinggi badan diambil dari populasi 5.000 mahasiswa sebuah perguruan tinggi, data tinggi badan 5.000 mahasiswa haruslah berdistribusi normal. Pada uji T dan uji F, untuk 2 sampel atau lebih, kedua sampel diambil dari dua populasi yang mempunyai varian sama. Jadi, jika diambil sampel 10 tinggi badan pria dan 10 tinggi badan wanita dari 3.000 pria dan 2.000 wanita, maka varian 3.000 tinggi badan pria dan varian 2.000 tinggi badan wanita haruslah sama atau bisa dianggap sama. Variabel atau data yang diuji haruslah data bertipe interval atau rasio yang tingkatnya lebih tinggi dari data tipe nominal atau ordinal. Tinggi badan pria atau wanita dalam satuan cm jelas bertipe rasio karena dapat dari proses mengukur. Metode statistik parametrik digunakan untuk 1. Data dalam jumlah besar, biasanya di atas 30. 2. Distribusi data adalah normal atau dapat dianggap normal. Ketiga, data bertipe interval atau rasio. Jika salah satu asumsi di atas tidak terpenuhi, seperti jika data cukup banyak namun tidak berdistribusi normal atau tipe data adalah nominal atau ordinal, maka metode statistik non-parametrik dapat digunakan. Dengan demikian, metode parametrik secara natural lebih kuat dibanding non-parametrik. Jika pada data yang dilakukan pengolahan data dengan metode parametrik kemudian non-parametrik dan keduanya menghasilkan kesimpulan berbeda, maka hasil metode parametrik dapat jadi patokan. Metode parametrik dijadikan alternatif awal untuk mengolah data jika tidak dapat diolah dengan parametrik. Maka barulah digunakan metode non-parametrik. Macam-macam statistik parametrik. 1. Korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. 2. T-test digunakan untuk menentukan apakah seperangkat nilai yang kita analisa berasal dari populasi yang sama atau tidak. 3. ANOVA
digunakan untuk membandingkan mean dari 3 kelompok atau lebih secara bersamaan. 4. Regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Yang selanjutnya, statistika non-parametrik. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik ini adalah statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Statistik ini banyak digunakan pada penelitian sosial. Dan statistik non-parametrik ini merupakan tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi. Statistik non-parametrik terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yang pertama, Chi-square for good of fit. Yang kedua, square for independence. Yang ketiga, mean with mean test. Yang keempat, Wilkinson-Sain rank test. Yang kelima, Kruskal-Wallis test. Yang keenam, Friedman test. Dan yang terakhir, Spearman rank order correlation. Statistik non-parametrik terdiri dari beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari statistik ini adalah perhitungannya sederhana dan dapat dikerjakan dengan cepat karena analisisnya menggunakan cacahan, peringkat, bahkan dapat menggunakan tanda dari selisih pengamatan. Yang kedua, datanya tidak harus merupakan data kuantitatif, tetapi dapat berupa kualitatif, berupa skala nominal atau ordinal. Nilai peluang dari sebagian besar uji statistika non-parametrik ini diperoleh dalam bentuk yang lebih pasti, kecuali untuk kasus sampel yang besar, tidak peduli bagaimana bentuk sebaran populasi yang merupakan induk dari sampel-sampelnya. Kemudian, ketepatan nilai peluang tidak tergantung pada bentuk sebaran populasinya, meskipun beberapa uji statistika non-parametrik menganggap adanya kesamaan untuk dua sebaran populasi atau lebih, dan beberapa uji yang lain menganggap sebaran populasi simetris. Kemudian, statistik non-parametrik ini dapat digunakan untuk sampel berukuran kecil. Selain beberapa kelebihan di atas, statistik ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, uji-uji non-parametrik tidak memanfaatkan semua informasi yang terkandung dalam sampel. Akibatnya, uji non-parametrik memerlukan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan uji parametrik untuk mencapai peluang kesalahan jenis yang sama. Selanjutnya, uji non-parametrik tidak dapat digunakan untuk menguji adanya interaksi seperti dalam model analisis ragam. Metode non-parametrik ini juga tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan seperti dalam analisis regresi, karena asumsi sebaran normal tidak dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, macam uji statistik non-parametrik ini terlalu banyak, sehingga menyulitkan peneliti dalam memilih uji yang sesuai. Selanjutnya, perbedaan parametrik dan non-parametrik berdasarkan deskriptif, yaitu asumsi distribusi pada parametrik normal, sedangkan non-parametrik tidak ada. Asumsi varian pada parametrik homogen, sedangkan non-parametrik tidak ada. Jenis data pada parametrik rasio atau interval, sedangkan non-parametrik ordinal atau nominal. Hubungan dataset pada parametrik independen, sedangkan non-parametrik tidak ada. Ukuran sentral pada parametrik mean atau rata, sedangkan non-parametrik median atau nilai tengah. Manfaat pada parametrik lebih banyak kesimpulan, sedangkan non-parametrik sederhana dan sedikit outlier. Perbedaan parametrik dan non-parametrik di tesnya, yaitu uji korelasi pada parametrik Pearson regresi, sedangkan non-parametrik Spearman. Uji kedua, kelompok berbeda pada parametrik independen sampel t-test, sedangkan non-parametrik Mann-Whitney. Uji dua, kelompok lebih berbeda pada parametrik independen Y ANOVA, sedangkan non-parametrik Kruskal-Wallis. Uji berulang dua kondisi pada parametrik
paired sample t-test, sedangkan non-parametris Wilcoxon. Uji berulang 2 kondisi lebih pada parametrik repeat one way ANOVA, sedangkan parametrik Friedman. Perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik. Untuk statistika parametrik yaitu teknik-teknik statistika yang didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya. Contohnya pada uji T diasumsikan populasi terdistribusi normal. Sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter. Contohnya rata-rata populasi. Membutuhkan data kuantitatif dengan level interval atau rasio. Selanjutnya statistika non-parametrik, yaitu cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistika parametrik atau yang berjenis kualitatif. Disebut juga distribution free statistic, didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parameter dibandingkan dengan statistika parametrik. Ada yang dapat digunakan untuk data nominal, ada yang dapat digunakan untuk data ordinal. Demikianlah presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.